Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Sakarwana Mana dengan NPM 2386131042 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas C, Program Pascasarjana UIN Raden Intet. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas saya dari Dr. Fisman Bedi MM. Ya, di sini saya mendapatkan tugas dengan judul Creating Effective Organization, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah membuat sebuah organisasi yang efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang creating effective organization, atau yang artinya adalah membentuk sebuah organisasi yang efektif. Dalam membentuk sebuah organisasi yang efektif, pastilah tidak luput dari seorang pemimpin yang hadir di dalam organisasi tersebut. Dan di dalam organisasi yang efektif diperlukan kejujuran dan juga keterbukaan pikiran, baik dari perilakunya juga dari semua pelaku, baik dari atasan sampai bawahan yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Komunikasi baik yang informal maupun yang formal sangat mempengaruhi keberhasilan pada sebuah organisasi yang efektif. Dengan begitu, untuk membentuk sebuah organisasi yang efektif diperlukan sebuah kepemimpinan yang transformasional. Yang transformasional di situ adalah di mana bawahan dan juga atasan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, apa sih yang disebut dengan kepemimpinan yang transformasional? Berikut akan kita jelaskan bersama-sama. Tahun 2013 disebutkan bahwasannya yang disebut dengan kepemimpinan yang transformasional adalah di mana suatu gagasan awalnya itu dikembangkan oleh James McGregor Burns, di mana kepemimpinan yang transformasional yang jelas adalah sebuah proses di mana pimpinan dan bawahannya selalu berusaha untuk mencapai tingkat moralitas serta motivasi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Pengertian lain juga menjelaskan bahwasannya kepemimpinan yang transformasional adalah jenis kepemimpinan yang dapat menginspirasi perubahan yang lebih positif pada mereka yang mengikutinya. Menurut Sudarwan Danim dalam Salahuddin 2015 menjelaskan bahwasannya kepemimpinan transformasional berasal dari kata to transform yang artinya mentransformasikan menjadi bentuk yang lain. Seperti contohnya mengubah sebuah visi menjadi realita, mengubah sebuah potensi menjadi aktual, kemudian laten yang menjadi manifest dan lain-lain. Kemudian menurut Swarga tahun 2017, kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahannya dengan cara tertentu. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya seorang pemimpin yang transformasional harus mampu mentransformasikan secara optimal tentang sumber daya organisasi di dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama dan mencapai target yang telah ditentukan. Seperti contohnya dalam lingkungan sekolah adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah seorang pemimpin di dalam sebuah sekolah yang dapat menerapkan gaya transformasional. Di dalam memimpin suatu pendidikannya, kepala sekolah itu dapat dengan merubah tantangan menjadi sebuah peluang yang sukses, yaitu dengan cara penerapan 4I, diimplementasikan dengan manajemen empatik atau empowering, motivation, participation, innovation, and commitment. Kepala sekolah dapat memberdayakan seluruh stakeholder yang ada di dalam sebuah sekolah untuk membuat komitmen bersama dalam mencapai tujuan sekolah. Perilaku tersebut merupakan implementasi dari nilai komitmen yang mencerminkan adanya transformasi fokus idealis, influence, atau perilaku idealis. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional itu ada 3. Yang pertama, seorang pemimpin suka berbagi kekuasaan kepada bawahan dan juga pengikutnya. Yang kedua, menasehati dan memberikan peluang untuk kemajuan organisasi. Yang ketiga, berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu keperluan demi kemajuan dan kemauan bawahan dan para pengikutnya agar lebih bertanggung jawab.
Kemudian yang selanjutnya adalah tentang perilaku kepemimpinan transformasional. Perilaku kepemimpinan transformasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, karisma atau idealis influence karisma. Di mana yang disebut dengan karisma adalah perilaku yang memberikan wawasan serta kesadaran akan misi, membangkitkan kebanggaan serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada para bawahannya. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi yang menginspirasi pengikutnya atau disebut dengan inspirational motivation, di mana yang disebut dengan memberikan motivasi yang dapat menginspirasi bawahannya adalah sebuah perilaku yang dapat menumbuhkan ekspektasi yang tinggi melalui pemanfaatan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara yang sederhana. Kemudian yang ketiga adalah mendorong daya intelektual bawahan atau disebut dengan intellectual stimulation, di mana di sini perilaku yang dapat meningkatkan intelijensia, rasionalitas, dan pemecahan masalah serta seksama. Kemudian yang terakhir adalah tentang perhatian individu atau disebut dengan individualist consideration, di mana di sini perilaku yang dapat memberikan perhatian, membina, membimbing, dan melatih setiap orang secara khusus dan juga pribadi. Yang selanjutnya adalah tentang karakteristik kepemimpinan transformasional. Asing Kelly and Messiano tahun 2019. Yang pertama adalah pemimpin yang memiliki jiwa utuh dan independen dalam mewujudkan visi organisasi. Yang kedua, sebagai bawahan harus mempunyai kesadaran tentang pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan dengan ditambahnya suplemen, motivasi serta dukungan dari seorang pemimpin. Yang ketiga, seluruh anggota organisasi kepemimpinan transformasional harus rela dan siap berkorban dalam kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemudian yang terakhir adalah tentang prinsip kepemimpinan transformasional. Prinsip kepemimpinan transformasional itu ada 6. Yang pertama adalah simplikasi. Apa sih itu simplikasi? Simplikasi adalah di mana seorang pemimpin mampu mengungkapkan sebuah visinya secara jelas, praktis, dan transformasional yang mampu memberikan sebuah arah pergerakan dari sebuah organisasi. Yang kedua adalah motivasi, di mana sebuah kepemimpinan yang mampu memberikan sebuah kemampuan untuk mendapatkan komitmen semua orang yang terlibat di dalam sebuah misi. Yang ketiga adalah tentang fasilitasi. Fasilitasi secara efektif dapat memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok maupun individual. Yang selanjutnya tentang mobilisasi. Artinya, seorang pemimpin di sini mampu mengerahkan sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalam sebuah visi. Yang kelima, tentang siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu belajar tentang diri mereka dan terbuka terhadap sebuah perubahan. Apapun yang terjadi, paradigma yang baru yang positif itu selalu terbuka. Kemudian yang keenam adalah tekad. Yang terakhir ini adalah tekad, yaitu tekad dari seorang pemimpin untuk menyelesaikan sebuah visi dan misi secara tuntas. Ini juga didukung oleh pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, fisik, dan juga komitmen. Jadi sekian penjelasan saya tentang creating effective organization atau membuat sebuah organisasi yang efektif. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.